Selamat datang di BNB Podcast, presenting to your best future. Dalam segmen Ngopi, Ngobrol Pintar bersama saya, Diana Yula Rusdiana, dengan bintang tamu Ibu Nina Fatimah, SSI. Halo Bu Nina, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Bu? Sehat-sehat ya semuanya? Alhamdulillah, selalu dilindungi oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Ibu mungkin kita sebelum podcast ini bisa kenalan dulu ya Bu ya sama anak-anak yang nonton, semua pemirsa. Mungkin bisa diceritakan biodata Ibu ya. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu ya. Nama Nina Fatimah. Alhamdulillah punya nama belakang atau ada gelar dikit, Sarjana Sains atau SSI. Alhamdulillah saya dilahirkan di keluarga yang sederhana, namun ya bisa dikatakan agak sedikit mewah dikit ya. Berkecukupan ya Bu. Alhamdulillah selalu disyukuri apa yang ada gitu. Saya terlahir dari orang tua yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena yang namanya orang tua itu adalah luar biasa, sangat luar biasa ya. Dimana seorang ibu dia 9 bulan mengandung, kemanapun pasti dibawakan. Seorang bapak dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, membahagiakan bagaimana anaknya itu bahagia. Gitu. Bahkan saya terlahir dari orang tua yang luar biasa. Saya terlahir di Bogor tanggal 28 April. Berarti bisa lagi ya? Oh iya, kode ya Bu. Kode gitu ya. Tanggal 28 April tahun 1979. Lupa ya? Semoga ya. Itu di daerah Megamendung tepatnya. Ya, Dingin ya Bu? Puncak punya ya, adem banget, seger ya. Selama saya sekolah ya, alhamdulillah orang tua saya kayak banget. Saya sekolah di luar negeri. Gimana? Nggak pernah di dalam negeri ya, di luar negeri. Maksudnya nggak pernah di SD negeri, nggak pernah di SMP negeri, begitu Jadi maksudnya. swasta. Iya, Bu ya. benar kan? Jadi sekolah di luar negeri itu berarti sekolah swasta. Iya, lulusan luar negeri ya Bu. Luar negeri gitu. Nah jadi sampai saya S1 pun di luar negeri ya. Jadi gitu. konsisten ya Bu. Namun saya sekolah di luar negeri atau sekolah swasta tidak menutup atau tidak membuat saya patah semangat untuk menjadikan saya yang terbaik untuk orang tua saya. Ya, saya selalu membuat apa yang menjadikan orang tua saya menginginkan anaknya bahagia dengan ilmu yang didapat. Saya bersikeras untuk menjadi yang terbaik untuk orang tua saya. Ya, tidak lantas saya sekolah di swasta, pupus harapan untuk menjadi prestasi. Oh tidak, tetap harus menjadikan apa yang membuat kamu bisa membuktikan kamu berprestasi. Ya, tidak hanya di negeri, di swasta pun harus. Itu Bu, karena kita kan belajar gimana aja ya Bu ya. Betul sekali. Yang menentukan kesuksesan kan dari kitanya. Betul, jadi memang bukan sekolahnya, bukan hal-hal yang lain, tapi bagaimana kita, niat kita nih mau atau tidak, seperti itu. Jadi ketika kita memang sekolah di swasta, jangan pernah membuat kalian merasa saya sekolah swasta, tidak, jangan seperti itu. Tetap semangat, berikan yang terbaik untuk orang tua kalian, gitu, ya. Jadi begitulah masa perjalanan sekolah saya ya di luar negeri loh Bu Dina ya. Hebat kalah Ibu. Hebat ya di luar negeri. Nah, setelah saya meluluskan sekolah S1 farmasi ya, sekolah 1 farmasi, saya pernah kerja di
sebelumnya di perusahaan, ya. Namun setelah itu saya mencoba ke dunia penelitian, yaitu di LIPI Bogor, ya. Alhamdulillah di sana banyak ilmu yang saya dapat. Lalu karena yang namanya ibu rumah tangga, ya, akhirnya saya sempat off, ya. Nah, dari situ saya berpikir saya sudah sekolah, tapi ilmu saya bagaimana ini? Langsunglah saya kepikiran untuk menjadikan ilmu saya bermanfaat. Saya ingin menjadi guru. Saya coba membuat lamaran, mendekatkan diri menjadi seorang guru bagaimana, dan coba melamar ke Sekolah Bangun Nusa Bangsa. Yang saat itu saya coba masuk lamaran ke SMK BNB. Di tahun berapa, Bu? Di tahun 2015. 2015. Nah, di tahun 2015 saat itu memang SMK baru angkatan pertama di kelas 11, ya, angkatan pertama gitu, ya. Nah, alhamdulillah Yayasan Bangun Nusa Bangsa begitu welcome sama saya. Mereka mempercayakan saya menjadikan seorang guru di BNB, ya. Dan saya mencoba berdedikasi kepada BNB, memberikan yang terbaik untuk BNB. Saat itu saya menjadi guru mapel. Itu guru mapel kimia, ya. Iya, kimia, karena memang karena linear dengan mungkin basic saya, ya, gitu, farmasi. Jadi kimia itu untuk kelas, semua kelas 10, 11, 12. Namun di sini hanya jurusan teknik, di antaranya TKJ sama TKR, ya, tidak ada akuntansi. Karena akuntansi kan itu tidak mempelajari kimia, begitu. Nah, alhamdulillah saya menjadi guru mapel. Langsung alhamdulillah saya dipercaya menjadi wali kelas, ya. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi wali kelas. Saya mungkin BNB Bu Nina mampu menguasai satu kelas, memegang kelas, atau memang menjadikan orang tua di sekolah, ya. Kalau orang tua di rumah kan orang tua kandung, kalau orang tua di sekolah kan mungkin wali kelas yang memonitoring, yang menjadikan apa-apa siswa itu, ya, guru harus bisa berdekatan, itu wali kelas gitu, ya. Alhamdulillah sampai di tahun 2019, ya, itu saya menjadi guru mapel di SMK PKR gitu. Nah, di tahun 2019 mungkin BNB menilai saya, memperhatikan saya, memiliki dedikasi yang tinggi, atau mungkin loyalitas yang mungkin BNB menilai saya baik gitu. Di tahun 2019 saya dipercaya menjadi kepala sekolah SMP Bangun Nusa Bangsa. Itu Masya Allah benar-benar tantangan yang benar-benar tantangan terberat buat saya gitu, ya. Dimana yang namanya kepala sekolah itu lebih dari guru mata pelajaran, lebih dari wali kelas, ya, yang mana kepala sekolah itu harus memonitoring semuanya. Tidak hanya orang tua, tidak hanya guru atau tidak hanya murid, tapi semua komponen sekolah, baik tata usaha itu harus dimonitoring oleh kepala sekolah. Namun karena supportnya Yayasan BNB, perhatiannya Yayasan BNB terhadap saya, itulah menjadikan motivasi saya terus maju menjadi kepala sekolah di BNB. Namun apakah sebelumnya ada rasa keraguan, Bu, ketika Bu Nina jadi kepala sekolah nih, atau Ibu langsung saya bisa, gimana, Bu? Bisa ceritakan? Saat itu saya memang jujur saat itu saya agak sedikit ragu, ya, apakah saya maju atau tidak itu. Namun yang tadi saya katakan, ketika seseorang dipercaya, ketika seseorang sudah dinilai bisa, insya Allah saya di sana saya juga selain berkonsultasi dengan pihak sekolah, saya juga coba sharing dengan suami ilmu. Beliaulah yang memang mendukung saya. Akhirnya saya maju
gitu. Support terbaik memang dari suami ya Bu ya. Sangat apapun saya selalu dengan beliau, dan alhamdulillah beliau selalu menjadikan motivasi saya terbesar saya sampai saat ini. Saya bisa duduk di sini pun motivasi beliau, Berkat dukungan suami ya Bu ya. sangat gitu. Kalau Ibu juga kan ikut soleh kan. Amin Bu. ya Allah ya Allah. Allah. Insya Allah saya juga ya Bu bisa. Oh iya, mudah-mudahan. Seperti Iya, mudah-mudahan Bu Dena juga bisa secepatnya ya di tahun ini ya Bu Dena ya. Amin. Gitu. Oke Bu, mungkin bisa diceritakan ya Bu ya untuk pengalaman mengajar Ibu di DNB, mungkin kenangan-kenangan yang menyenangkan seperti misalkan ada anak bandel atau ada ketika Ibu ulang tahun dapat surprise dari anak-anak, mungkin bisa diceritakan Ibu? Pengalaman mengajar saya di BNP itu menjadikan motivasi saya untuk mengarahkan tim saya. Dimana pengalaman mengajar saya itu yang namanya anak SMK ya Bu Dena, anak gede-gede ya, terus tahu sendiri lah TKR sama TKJ ya, Masya Allah, pinter-pinter Luar biasa ya luar Ibu biasa. ya. Tapi walaupun mereka TKR TKJ yang memang badannya tinggi gede daripada saya gitu ya, tapi mereka tetap di hati saya. Walaupun mereka ibarat kata bandel atau apa, yang namanya juga anak-anak, tetaplah mereka yang terbaik di hati kita sebagai guru. Selain itu juga Bu Dena, pengalaman saya itu yang senangnya itu kalau pas hari guru ya Bu Dena, Masya Allah, Dapat spesial banyak ya, Bu? banget. Bukan banyak dapat banget, apa sih namanya guys? Pokoknya banget Bu Dena ya, Insya Allah. Bukan materinya yang banyak Bu Dena, tapi di hati banget Bu Dena ya. Kenapa di hati banget? Karena selama saya kerja di perusahaan, belum pernah saya dikasih bunga Bu Dena. Semenjak saya jadi guru, di hari guru saya dikasih bunga. Kue ulang tahun, padahal saya tuh ulang tahun kan nanti April ya Bu ya. pas hari guru, kenapa dikasih ke ulang tahun? Insya Allah begitu. Mungkin Mulianya dia jadi guru. perhatiannya mungkin ya Bu. Mulianya jadi guru Bu Dena, Masya Allah. Selain itu juga karena saya wali kelas ya, memiliki orang tua murid yang memang perhatian banget, sangat perhatian. Bu Nina suka apa dibawain kue, Masya Allah. Padahal saya nggak pernah kode keras loh Bu Dena, tapi memang orang tua muridnya yang memang baik banget gitu ya, memiliki perhatian ya, sangat menyenangkan. Ada juga yang sedih Bu Dena, Masya Allah. Sedih saya ya kalau dikatakan mau nangis, saya nangis Bu Dena. Ya, kenapa? Bu Dena tahu kan saya mengajar di SMK bagian TKR. Yang notabene anak-anaknya Masya Allah, super hebat. Walau gimana pun, tetap di hati saya. Dan sekarang tahu Bu Dena anaknya sukses dia jadi pelayaran. Masya Allah, jadi Ibu juga ikut bangga ya Bu. Iya dong. Sangat. Itu Bu Dena, kalau boleh Bu Dena tahu itu sekarang dia angkatan kedua. Ya, namanya Hanas Anapun. Halo Hanas, kalau kamu Halo. lihat nanti kamu pasti ingat Ibu, oke? Jangan lupa komennya ya. Comment, Jadi- like, and subscribe. Hanas ini Bu Dena, saya bilang buka topimu di ruangan kelas kan nggak boleh, Iya, pakai topi ya Bu. nggak sopan kan? Tapi dia nggak terima. Dengan muka dia marah, saya taruh. Ketika dia, kalau saya kan selalu ada PR ya Bu Dena, dia nggak pernah mengerjakan PR. Mana PR-mu, Anas? Gak ngerjain. Seperti menantang Bu Dena. Di sana hati saya benar-benar diuji kesabaran. Kalau saya berani nampak, saya nampak. Cuman karena dia tinggi, saya kan nggak tinggi ya Bu Dena. Mau nampak di mana? Tapi saya tetap bisa aja saya nampak Bu Dena ya. Tapi saya tenangin. Mana PR-mu? Saya nggak bikin Bu. Keluar kamu, saya bilang gitu. Kenapa saya bertegas seperti itu? Karena dia sudah mulai berbicara nada tinggi. Saya pikir dia mau keluar, ya, tapi dia berdiri bukan keluar, tapi udah berani begini sama saya. Dari situ hati saya langsung astagfirullahaladzim, tetap saya lindungi saya Allah, lindungi saya Allah. Tapi hati saya yakin
walau gimana pun kamu masih anak-anak, kamu cuman menggertak, gak bakal berani. Walaupun gimana pun mereka tetap sayang sama saya, karena namanya anak-anak ya Bu Dina, namanya anak-anak yang memang emosionalnya tadi. Nah disitulah kita sebagai guru harus bisa menstabilkan emosi kita. Dari sana, ayo tampar ibu, tamparlah anak, tampar ibu. Di sana langsung anak duduk, langsung mundur. Selang berapa saya keluar, berapa jam lah gitu ya, masih karena masih pembelajaran saat itu pagi, dia ada tepuk kantor nangis ya. Alhamdulillah sekarang dia jadi pelajaran dan dia ingat betul apa kata-kata Bu Nina gitu ya, katanya menjadikan pembelajaran buat saya, dimana guru galak itu bukan galak karena nggak suka, tapi guru galak itu tapi benar-benar peduli gitu. Nah disitulah yang menjadikan kita sebagai guru itu harus bisa memahami karakter siswa juga. Siswa yang begini kita harus pendekatan gimana, siswa begini harus bagaimana kita. Nah, itu luar biasa jadi wali kelas ya Bu, karena kan karakter anak itu beda-beda. Nah jadi pendekatannya pun harus beda-beda. Nah itu Bu Dina yang tadi saya katakan, guru hebat itu guru berkarakter. Jadi kalau itu mah aduh Masya Allah deh, kadang mimpi saya Bu Dina ya, itu pengalaman mengajar di BND itu bawa mimpi sama saya. Bukan bawa mimpi ya Bu? Iya, sampai karena saya berusaha apapun itu dengan hati. Jadi pengalaman mengajar saya itu ketika ada anak yang bandel, sekalipun mungkin secara tata krama dia memang kurang baik ke kitanya, secara emosional kita itu marah ya, itu jangan dijadikan kita ikut marah. Kalau kita ikut marah, berarti kita sama dong dengan mereka, iya kan? Secara kita sudah melewati masa-masa seperti mereka. Yang ada harusnya kita rangkul mereka, kita dekati mereka. Jangan sampai kita lepas atau jangan sampai kita musuhi. Yang ada ketika anak-anak seperti itu, mereka pun menjadi nggak suka sama ya. Jadi di sini butuh pendekatan, butuh emosional yang pendekatan emosional lah ya. Jadi dari hati kita mendekati anak yang memang bisa dikatakan bukan bandel sih, tapi memang sedikit harus kita butuh proses banyak untuk membentuk anak lebih baik begitu. Jadi ketika kita memang bekerja ya dengan hati, itu akan terasa rindu. Berhadapan dengan siswa yang bagaimana sekalipun anak bandel, ketika dengan hati easy going, santai saja gitu ya. Nah jadi ketika saya menjadikan kepala sekolah di SMP BNB di sini ya, dimana saya harus bisa memonitoring tim saya, menjadikan guru yang hebat itu adalah guru berkarakter ya. Guru terhebat guru berkarakter, atau guru hebat itu guru berkarakter ya. Kenapa? Karena SMP maupun SMK BNB ya, terutama saya ini kepala sekolah SMP BNB ya, keunggulannya adalah di mana sekolah BNB itu berdisiplin tinggi ya, berdisiplin tinggi. Kenapa dikatakan berdisiplin tinggi? Mulai dari pakaian, dia atau anak-anak atau siswa-siswa semua harus menggunakan atribut ya. Atribut lengkap ya Bu ya? Iya, atribut lengkap, mulai dari alamat, identitas sekolah, dasi, sabuk ya, itu semua harus anak-anak ikuti. Selain itu, mulai dari apa? Rambut ya, rambut itu anak itu nggak bisa ngasal. Kenapa? Karena seorang siswa itu rambutnya harus rapi ya, tidak sama dengan yang memang di terminal sana ya. Karena siswa itu adalah anak yang terpelajar begitu, jadi harus rapi. Selain itu apa? Sepatu pun harus rapi, tidak asal ya, tidak asal warna pink, merah, kuning, tapi hitam
Selain sekolah SMP memiliki keunggulan berdisiplin tinggi, ya, di sini SMP BNB memiliki fasilitas laboratorium yang lumayan lengkap, ya. Kenapa saya katakan lumayan lengkap? Karena untuk tingkat SMP itu bisa dikatakan lengkap. Ya, kalau lumayan lengkap itu kalau kita lihat tingkatnya SMA atau SMK. Tapi kalau tingkatnya SMP itu Masya Allah lengkap. Mulai dari mikroskop ada, alat-alat listrik ada. Ya, kalau alat-alat seperti Erlenmeyer, tabung reaksi, pipet itu udah itu ada semua. Ya, tapi kalau alat-alat listrik ada, mikroskop ada. Jadi anak-anak udah mulai pintar memakai mikroskop gitu ya. Selain itu juga ada lab komputer. Ya, lab komputer di mana Bapak Ibu guru pelajaran TIK itu melatih anak-anak itu lihai dalam mengetik, ya. Mungkin dengan tanpa melihat keyboard, ya, dia udah bisa tak gitu, ya. Jadi itulah keunggulan SMP. Sebenarnya sih keunggulannya banyak, ya. Kalau bisa langsung melihat ke lokasi, ya, datang ke sekolah, ya, gedungnya besar, ruangannya bersih, nyaman, terus pepohonan untuk sirkulasi udara juga bagus, ya. Jadi benar-benar udara yang kita hisap di sekolah itu sangat sehat gitu, ya. Jadi alhamdulillah SMP Bangun Nusa Bangsa yayasan selalu memfasilitasi yang terbaik, ya, untuk peserta didiknya, untuk guru-gurunya gitu, ya. Nah, jadi keunggulan SMP BNB ini selain berdisiplin atau berkarakter, ya, itu memiliki fasilitas lab IPA, lab komputer, ruangan bersih, gedung besar, sirkulasi udara sehat, ya, lapangan untuk upacara luas, lapangan basket ada, ya, terus lapangan voli juga ada. Jadi kalau memang penasaran, mangga silahkan bisa langsung datang ke sini, ya Bu, ya. Bisa langsung datang ke sekolah, ya, nggak jauh kok, deket, ya, kalau daerah Tanah Maudak, aksesnya juga mudah, ya Bu, ya. Iya, cuma satu kali angkot, iya, jadi nggak terlalu ribet gitu, ya. Nah, selain itu keunggulan SMP BNB di sini memiliki guru-guru yang hebat yang tadi saya katakan, ya. Kenapa guru-guru hebat? Karena guru-guru hebat itu guru berkarakter, dan saya punya tim yang memang hebat dan berkarakter. Kenapa? Pertama, mencintai siswa. Kedua, saya perhatikan, saya monitoring wali kelas itu mampu emosionalnya itu stabil dengan siswanya, ya, dimana wali kelas itu memahami karakter siswanya. Misalkan untuk yang memang agak males bisa duduk di depan, ya kan. Nah, kalau misalkan memang anaknya agak ngobrol nih di belakang, bisa duduk di depan. Nah, alhamdulillah saya punya tim guru yang hebat, guru berkarakter. I love you all. Love you too, Bu. Jadi itulah keunggulan SMP Bangun Nusa Bangsa. Saya berharap ya, lulusan SMP BNB itu diterima di sekolah negeri tentunya, ya. Harapannya tentunya orang tua pun ingin sekolah di negeri. Alhamdulillah di tahun-tahun sebelumnya itu lulusan SMP Bangun Nusa Bangsa hampir 75%, 60% masuk negeri, Bu Dina. Ya, di mana aja Bu negerinya? Di sini, ya, di SMA Negeri 3 Cibinong, ya, terus di SMK Negeri 2 ada, terus di SMK Negeri 1 Cibinong, ya, yang nama kerennya itu Rasal, ya,
Kastel ya negeri satu. Oh, Kampak Bu. Oh iya Kampak, Iya. iya punten, Kampak ya. Kampak. Aduh maklum lah ya, mak ya. Jadi itu kan bahasa kerennya Bu Iya, Dena Bu. ya. Jadi kalau Bahasa gaul lah ya. bahasa gaul makan kalau ibu-ibu mah ya kurang begitu paham taunya Nggak teh. apa-apa itu. Ya. Nah kalau yang Kastel juga ada SMK Bu 2 Dena. ya, Bu, ya. Ada juga banyak dan alhamdulillah jurusannya juga bagus-bagus ya. Ada yang PKJ, ada yang PKR, ada yang akuntansi. Ya mungkin pihak PPDB sana memperhatikan nilai-nilai mereka. Itu alhamdulillah, subhanallah saya mempunyai murid-murid yang memang bisa diterima di SMP, di SMK pun di SMK punya di SMK atau SMA negeri gitu ya. Jadi memang tidak salah bersaing ya Bu lulusan Tidak, SMK. alhamdulillah tidak ya, masih bisa mengikuti sekolah-sekolah yang lain gitu ya, walaupun memang kita sekolah swasta tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa berprestasi dengan sekolah-sekolah negeri begitu. Nah, apabila memang apa namanya ada yang tertarik gitu ya Bu Dena, mungkin saudara Bu Dena atau memang semua yang memang tertarik dengan sekolah SMP Bangun Nusa Bangsa itu tidak mahal Bu Dena ya, tidak nyampe juta-jutaan Bu Dena ya. Berapa Bu mungkin bisa dijelaskan mahal nggak sih? Atau kan kata orang mahal ya? Tidak nyampe 2 juta Bu Dena, 1.800.000 itu ya. Jadi 1.800.000 itu Bu Dena, kalau orang kan 1.800.000 udah buat pendaftaran aja. Ini enggak Bu Dena, dapat seragam ya. Seragam apa? Seragam. Jadi SMP BNB itu punya seragam yang khas, di mana ada pakai Blazer ya, Bu, ya. blazer sama bawahan ya. Selain itu juga dapat rompi ya, memang itu khas SMP BNB. Selain itu juga dapat kaos olahraga dan jas lab. Kenapa jas lab? Karena kan kita fasilitas SMP BNB kan laboratorium IPA-nya alhamdulillah ya. Jadi ketika siswa masuk SMP, masuk lab IPA itu wajib mengenakan jas lab ya, tidak boleh. Kenapa? Karena pada saat kita bereaksi atau apa takutnya tumpah itu aman dengan jas lab ya. Jadi harapan saya sih Bu Dena apa namanya, untuk terutama ya sebelum ke murid dulu ke tim saya, ke Bapak Ibu guru yang tadi saya katakan, jadilah guru hebat, guru berkarakter, bisa menciptakan murid, bisa memiliki emosional stabil, bisa berdekatan secara chemistry, itu harapan. Dan selain tim saya itu juga adalah murid-murid ya, dimana murid-murid itu harus memiliki iman dan takwa ya pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu tentunya ilmu dan pengetahuan atau IPTEK ya. Selain itu juga apa tuh, lulusannya berprestasi yang bisa diterima di sekolah negeri. Kalau mungkin Bu, untuk pembelajaran daring kan anak-anak banyak yang bosan. Mungkin ada pesan dari Ibu bagaimana untuk menghilangkan kebosanan itu? Oh gitu, oke. Sebelum ke murid tentunya saya harus berdekatan dengan tim, di mana dengan Bapak Ibu guru. Nah, di sini saya instruksikan kepada Bapak Ibu guru mencoba model pembelajaran yang membuat anak asik, yang membuat siswa itu tidak jenuh. Enggak hanya itu saja. Jadi dimodif gitu ya. Hari ini bisa Google Meet, sehari ini bisa file PDF, dan sehari ini bisa pakai YouTube atau video seperti itu. Jadi untuk anak-anakku, murid-muridku semua ya, semoga pandemi ini cepat berakhir. Kalian selalu semangat, walau bagaimanapun, apapun kalian harus semangat. Kenapa? Karena orang tua kalian pun semangat menyekolahkan kalian. Tentunya sekolah itu tidak pakai
daun, pakai Wow. uang. Nah, disitulah anak-anak kalian harus memahami bagaimana kita belajar yang baik, ya. Bagaimana kita cara menjadi pelajar yang terbaik. Itu benar. Jadi untuk pembelajaran di masa pandemi ini, Bapak Ibu harus pintar-pintar membuat model, dan tentunya Bapak Ibu guru bisa berdekatan dengan orang tua murid, memberikan semangat kepada orang tuanya agar selalu membantu di rumah memantau anak-anak. Mungkin begitu Bu Dena ya, untuk di masa pandemi ini. Gitu. Lalu kan kita sudah masuk di PPDB gelombang pertama ya Bu ya. Yang tadi bilang ya. Iya, mungkin Ibu bisa jelaskan nih, kan kita cuma 1,8, itu kan tadi sudah dapat seragam, lalu apakah ada potongan-potongan lain Ibu, misalkan SPP atau apa, kan mungkin teman-teman juga belum tahu ya Bu ya. Oh iya, nah alhamdulillah SMP BNB selalu ada kebijakannya tentunya, dimana apabila memang lokasinya dekat dengan sekolah itu ada namanya zona. Nah, itu jadi ada diskon zona, ya. Terus selain diskon zona juga ada namanya punten yang memang tidak mampu kita bantu, adanya SKTM, ya. Ada potongan lagi ya Bu? Ada potongan lagi, masya Allah kan. Jadi, nah selain itu punten juga misalkan orang tuanya yang bapaknya sudah meninggal ya, ada juga kebijaksanaan, ada potongan yaitu anak yatim. Ada lagi Bu Dena selain itu, dimana kalau ada saudara kandung yang sekolah di SMP BNB itu juga dapat potongan. Saudara kandung ya, Bukan saudara tiri ya Bu? bukan Pura-pura jadi saudara kandung ya? bukan, kan ada kakak kita. Iya. Ya, ada bukti kan nanti pada saat pendaftaran itu dilampirkan. Apa ya Bu? Betul, semuanya data-data itu valid. Akhirnya siswa pun mendapat potongan-potongan di sana. Dua-duanya kan Bu ya, adik dan kakak. Iya, Bukan hanya adiknya atau tidak, kakaknya saja. dua-duanya tentunya Bu Dena. Seru ya Bu Dena obrolan kita ya. Seru banget Bu. Sampai Bu Dena nggak kicep-kicep gitu ngeliatin saya gitu. Iya, karena Ibu cantik banget loh Bu. Masya Allah, karena kan perempuannya Bu Dena. Kalau yang kameramen mah Pak Andi ganteng kayaknya. Iya. Ketawa loh Bu. Ketawa. Biarkanlah, karena kan ketawa itu suatu kebahagiaan. Iya, Bu. betul. Suatu membuktikan bahwasanya dia bahagia. Membuat panjang umur juga ya Bu ya. Iya betul, dapat pahala Bu Dena. Iya. Iya betul. Jadi nggak terasa kita ya Bu Dena. Iya, sudah berapa lama ya Bu kita ngobrol, kayaknya nggak kerasa Nggak waktu. terasa. Nah, jadi pada semuanya yang menonton kami ya, ada alamatnya loh ya. Jangan lupa ya Bu ya, Lupa ya, di follow. follow IG smp.dnb. Dan SMKBNB ya Bu ya. Betul. Dan jangan lupa like, Share dan subscribe di YouTube channel Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Oke. Salam Nusa Bangsa.